Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sirna Satsabila Zahra dengan NIM 244101010 akan menjelaskan materi tentang perkembangan otak. Sedikit yang diketahui tentang bagaimana otak berubah seiring perkembangan anak-anak. Dengan kata lain, apa yang dilakukan oleh anak-anak dapat merubah perkembangan otak mereka. Saat anak-anak berkembang, aktivitas beberapa otak akan meningkat sedangkan yang lain akan menurun. Salah satu aktivitas yang dilakukan oleh anak-anak itu adalah saat mereka berada di area yang lebih luas menuju ke area yang lebih kecil dan lebih fokus. Lalu yang kedua itu ada perkembangan neuron dan wilayah otak. Proses perkembangan neuron dan wilayah otak ini dapat meningkatkan kecepatan informasi bergerak melalui ilmu saraf. Para peneliti telah menemukan sistem menarik dari koneksi sinaptik di mana koneksi yang digunakan itu sangat kuat sehingga dapat menggantikan koneksi yang tidak digunakan dengan jalur yang lain. Lalu perkembangan selanjutnya itu adalah perkembangan pertengahan. Volume dapat dikatakan stabil pada masa kanak-kanak pertengahan dan akhir, tetapi perubahan signifikan dalam struktur dan wilayah tersebut terus terjadi. Lalu pada perkembangan remaja, seiring dengan perkembangan tubuh lainnya, otak berkembang pada masa remaja, di mana tempat serat menghilangkan otak kiri dan kanan itu menempel pada masa remaja dan memungkinkan kemampuan remaja untuk memproses informasi. Lalu selanjutnya ada otak dan pendidikan anak. Kaitan lain yang sering dipromosikan pada ilmu saraf dan pendidikan otak itu adalah periode kritis dan sensitif, di mana pada kesempatan biologis saat pembelajaran itu merasa lebih jelas, lebih efektif, dan lebih mudah dipahami daripada saat pembelajaran selanjutnya. Lalu selanjutnya itu ada perkembangan motorik. Perkembangan motorik ini pada masa anak-anak itu lebih lancar dan lebih terkoordinasi daripada saat mereka masih kecil. Dan pada perkembangan motorik ini, laki-laki lebih mengungguli perempuan. Lalu dalam perkembangan motorik ini yang terlihat dari perkembangan anak-anak itu adalah saat mereka usia 6 tahun, di situ sudah mulai terlihat bahwa anak-anak bisa melakukan hal kecil seperti menulis, menempel, memalu, mengikat tali sepatu, dan lain sebagainya. Lalu pada usia 7 tahun, di sini mereka sudah mulai stabil, mereka sudah bisa memilih apa yang mereka inginkan. Dan pada usia 8-10 tahun, di sini anak-anak sudah mulai mandiri, mereka sudah bisa melakukan hal-hal atau sesuatu tanpa membutuhkan bantuan dari orang lain. Dan yang terakhir, pada usia 10-12 tahun, di sini anak-anak sudah mulai menunjukkan keterampilan yang mereka buat seperti atau sama seperti yang dibuat oleh orang dewasa. Pada tahap ini, anak kecil yang justru merasa lelah apabila mereka terlalu banyak duduk justru berbanding terbalik dengan orang dewasa yang lelahnya apabila mereka terlalu banyak berdiri, berjalan, bahkan berlari. Para peneliti telah menemukan yang dijelaskan pada gambar 9.2 bahwa waktu yang dihabiskan oleh anak-anak dan remaja di depan televisi dan komputer itu sangat besar sehingga beresiko mengakibatkan penurunan aktivitas dan kelebihan berat badan. Lalu bagaimana cara menghindari hal tersebut? Yaitu dengan melakukan banyak aktivitas fisik atau olahraga. Nah, di sini ada beberapa cara untuk membuat anak lebih banyak melakukan aktivitas fisik. Yang pertama itu ada menawarkan lebih banyak program aktivitas fisik. Yang kedua, meningkatkan aktivitas kebugaran fisik. Yang ketiga, menawarkan kepada anak apa yang menjadi minat mereka. Dan yang terakhir, itu mendorong keluarga untuk lebih fokus pada aktivitas fisik. Nah, selain beberapa cara untuk membuat anak melakukan aktivitas olahraga, di sini juga ada beberapa masalah kesehatan yang dihadapi oleh anak-anak pada masa ini. Yang pertama itu ada kecelakaan dan cedera. Kecelakaan dan cedera ini umumnya terjadi karena adanya kecelakaan berkendara, baik kita sebagai pejalan kaki maupun sebagai pengendara itu sendiri. Lalu yang kedua itu ada kelebihan berat badan. Kelebihan berat badan di sini juga dapat mengalami berbagai jenis penyakit, di antaranya ada penyakit paru-paru, lalu masalah pinggul, diabetes, hipertensi, dan kelebihan atau peningkatan kadar kolesterol. Lalu penyakit yang ketiga itu ada penyakit kardiovaskular. Penyakit kardiovaskular ini adalah penyakit darah tinggi yang pada tahun 1998 sampai 2006 itu di Amerika Serikat banyak sekali remaja yang mengalami penyakit tersebut. Lalu penyakit yang terakhir itu adalah penyakit kanker. Penyakit kanker ini adalah penyakit kedua terbanyak yang dialami oleh remaja, khususnya kanker leukemia, di mana sumsum tulang itu lebih banyak memproduksi sel darah putih sehingga dapat menutup dan menggantikan sel darah normal. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.